Dan saya mengatakan saya beberapa kali meng-cancel program-program itu. Untuk apa? Tujuannya supaya Bapak ini menganggap saya adalah otoritas yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Karena kalau enggak, ini nggak bisa, Mas. Betul. Kalau saya, Mas Yumo siapa gitu loh. Apa yang saya omongkan nggak akan menggantikan yang tadi. Nah, saya ngambil figur otoritas saya. Itu untuk apa? Menggantikan. Bapak kalau saya lihat tangannya itu bagus. Kemudian saya kasih beberapa dalam tanda kutip ritual untuk merendam tangannya di garam, meluk pohon, lalu nempelin tangannya di tanah dengan beberapa niat dan bayangan. Itu supaya apa? Melepas programnya tadi. Jadi bawah sadarnya tuh ngalah. Ini sudah ada otoritas baru lagi yang akhirnya membereskan ini. Oke, Om Bimo, kita coba lanjutkan dialognya tentang korban ramalan. Oke. Jadi banyak orang yang menjadi korban dari ramalan, apapun jenisnya, banyak sekali kan. Intinya segala sesuatu yang terjadi ditebak dengan berbagai macam jenis metode. Ya kan? Ada yang entah itu dia indigo, praktisi spiritual, atau kemudian ya dan lain-lain, banyak sekali jenisnya. Nah, saya ingin mendengarkan sikap atau cara pandangnya Om Bimo terkait dengan hal ini bagaimana? Ya, saya membahasnya dari sisi keilmuan ya, Mas. Boleh. Jadi di dalam pikiran bawah sadar itu ada beberapa hal, ada 5 faktor yang bisa membentuk belief system seseorang. Salah satunya adalah figur yang mempunyai otoritas. Nah, figur yang mempunyai otoritas ini, ketika dia ngomong apapun itu langsung mudah masuk bawah sadar. Nah, ketika ada orang yang statusnya, mohon maaf, misalkan pemuka agama kah, atau orang yang dianggap sakti kah, atau orang yang dianggap pinter kah, orang yang dianggap spiritual kah, dikagumi, itu menjadi dia punya figur otoritas untuk memasukkan ke bawah sadar. Gitu. Dan kemarin di salah satu peserta kelas SP7 bilang bahwa dia masa mudanya pernah ketemu dengan seseorang yang katanya orangnya pintar, orang pintar dalam tanda kutip, ngomong ke dia bahwa dilihat dari garis tangannya, dia umur 40-an akan sakit-sakitan. Dan sekarang umurnya sudah 40, Mas. Dan benar sakit-sakitan. Gitu. Nah, akhirnya apa? Saya japri. Pak, jika berkenan, boleh japri. Saya maintain, saya pengen lihat foto tangannya dan lain sebagainya. Saya lihat bagus banget gitu loh. Saya bilang, Pak, ini posisi jarinya bagus dan lain sebagainya. Akan tetapi saya tanya dulu, saya gali database-nya dulu, Mas. Siapa yang program dulu? Kemudian orangnya seperti apa sekarang? Apakah orangnya kaya, makmur, dikagumi banyak orang, menjadi panutan banyak orang gitu loh. Untuk apa, Mas? Untuk menggantikan otoritas. Dan saya mengatakan saya beberapa kali meng-cancel program-program itu. Untuk apa? Tujuannya supaya Bapak ini menganggap saya adalah otoritas yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Karena kalau enggak, ini nggak bisa, Mas. Betul. Kalau saya, Mas Yumo siapa gitu loh. Apa yang saya omongkan nggak akan menggantikan yang tadi. Nah, saya ngambil figur otoritas saya. Itu untuk apa? Menggantikan. Bapak kalau saya lihat tangannya itu bagus. Kemudian saya kasih beberapa dalam tanda kutip ritual untuk merendam tangannya di garam, meluk pohon, lalu nempelin tangannya di tanah dengan beberapa niat dan bayangan. Itu supaya apa? Melepas programnya tadi. Jadi bawah sadarnya tuh ngalah. Ini sudah ada otoritas baru lagi yang akhirnya membereskan ini. Nah, jadi teman-teman hati-hati mengagumi seseorang, mengagumi entah apapun itulah ya, yang punya figur otoritas. Karena ketika beliau mengatakan A, itu sangat mudah masuk ke bawah sadar. Kalau bagus itu tambah bagus. Iya, nggak apa-apa kalau bagus. Iya. Karena ramalan itu sakti, sebenarnya bukan yang meramal yang sakti, Mas. Tetapi yang sakti itu orang itu, mengiyakannya itu loh, mengiyakan dan mewujudkan itu kan orangnya. Sebentar. Ini menarik ya, menarik banget Om Bimo ya. Jadi saya kebetulan dulu kan termasuk mengidealkan seseorang guru gitu ya, seorang guru gitu ya. Mbah, kula badhe nikah, wis duwe calon, sampun. Piro? Mau kathah po. Enten nek sekawan mawon. Misale kalih niki pripun, Mbah? Tapi mboten pacaran sedaya. Tapi andai kata mau saya nikahi pun mau gitu kan ya. Oh, nek karo iki aja. Nek sama ini, oh nanti rezekimu tumpuk sekian. Nek sama ini rezekimu tumpuk sekian gitu. Nah, mungkin karena
saking yakinnya itu ya Om Bimo ya, sama ini aja kebetulan juga saya cuinta kan, ya wes. Nanti kalau sampai anakmu kelas 2 kon uripe gak koyok ngene iki, golekno mbahmu, ketok drijine mbahmu ngono. Gitu Om sampean. Kan akhirnya sini wah iya gitu kan. Mengiyakan kan Om ya. Nah itu namanya program. Iya. Sebenarnya yang sakti bukan mbahnya. Iya. Mas Hendranya yang sakti mengiyakan itu dan mewujudkan itu. Bener Karena banget, kalau iya. itu misalkan bal kedes itu bagi orang yang tidak menganggap itu otoritas. Makanya kemarin ketika ada di kelas itu Mas, ada orang terprogram kalau belum menikah rezekinya nggak akan lancar. Dan itu mohon maaf seorang pemuka agama yang ngomong. Saya sampai bilang, yuk kita cari bareng-bareng di kebetulan kan muslim ya Mas. Cari di Quran. Ada nggak sebuah hadis atau kebenaran yang mengatakan bahwa kalau nggak nikah rezekinya nggak lancar. Untuk apa Mas? Saya ngambil otoritas kitab suci ini untuk membatalkan dari ucapan mohon maaf tokoh agama ini tadi. Iya. Itu sekaligus saya pesan kepada orang-orang yang punya figur otoritas. Hati-hatilah dalam berkata-kata. Berikan kata-kata yang membangun, yang positif. Itu karena ketika itu menjadi hal negatif dan dia sudah sangat otoritas, dianggap sebagai orang yang dikagumi, itu nancep Mas ke bawah sadar terjadi. Betul. Itu makanya ada istilah menasehati orang yang jatuh cinta itu susah. Yang terlalu ngefans itu susah gitu. Coba aja yang ngefans siapa itu, sosoknya ganti apa, ganti tas atau ganti apa, itu kan begitu mudahnya karena benar. Figur otoritas. Jadi ada 5 faktor yang bisa membentuk belief system ke bawah sadar, membangun kehidupan. Salah satunya adalah figur otoritas. Iya, sugesti yang diberikan oleh orang yang punya otoritas. Keren. Saya akhir-akhir ini saya inget-inget masa lalu saya. Oh iya, ini terjadi gara-gara saya mengiyakan. Untungnya bagus ya Mas. Jadi terjadinya untungnya bagus. Iya. Bagus terus ya. Oh gitu ya. Kalau nggak bagus nggak tak iyakan. Nah, kemudian ini Om Bimo ya. Tapi memang nih kalau kita bicara soal ini ya, orang tokoh-tokoh seperti Dahlan Iskan aja tuh ya percaya loh. Terus kemudian siapa tuh namanya Butet Kartarajasa itu juga percaya gitu loh. Oh saya jadi menteri nggak sampai dilanjutkan di prodi selanjutnya gara-gara nama saya katanya Dahlan Iskan tuh belum selesai, harusnya Iskandar Shah segala. Ada itu isinya Pak Dahlan Iskan nolong gitu. Yang nulis itu isi gitu. Makanya saya ingin ibaratnya ya kalau diiyakan ya beneran, kalau dipercaya ya akan terjadi. Iya. Wong itu program. Makanya saya bilang kepada teman-teman yang di komunitas Happy Hockey itu saya bilang, teman-teman itu berhak ngarang cerita kehidupan sendiri gitu loh. Bahkan contoh nih pada sibuk ngartiin mimpi. Itu kalau yang ngartiin nanti misalkan punya otoritas Mas, diartikan jelek, bahaya. Iya benar. Saya suruh nyari di Google. Betul banget. Gitu. Yang bagus langsung aminkan. Google kan punya otoritas juga Mas zaman sekarang. Baik aminkan, yang tidak baik ambil otoritas. Siapa? Ya Sang Maha bisa mengubah segalanya. Sampai ketemu arti yang baik, nah itu yang diiyakan. Oke. Ciri-ciri teman yang bisa berkontribusi terhadap kehancuran hidup kita. Teman yang seperti apa menurut Om Bimo? Ya ciri-ciri sederhananya sih gampang ngeluh. Gampang ngeluh. Itu teman yang bisa kontribusinya menghancurkan kehidupan yang pertama. Karena ketika dia udah mentalnya pengeluh itu kan nggak punya mental kelimpahan Mas. Betul. Ketika kita ngomongin sesuatu hal yang tinggi, impian, cita-cita, hal positif, pasti dimentahkan terus, pasti didebat terus. Nggak percaya carilah orang pengeluh, lalu Anda ngomong di situ tentang keajaiban, keberuntungan, ya pasti akan dipatahkan. Jadi teman yang berkontribusi untuk menghancurkan kehidupan adalah ciri sederhananya adalah dia pengeluh. Itu. Jadi makanya saya menghindari banget kalau ada yang pengeluh itu. Paling saya tanya mau cari solusi atau apa gitu. Kalau mau cari solusi ayo, tapi kalau mau ngeluh ya bukan tempatnya gitu. Tapi kalau sebagian besar ini ya Om Bimo, orang-orang yang memang dia meraih kesuksesan lebih besar begitu ya, itu memang rata-rata menghabiskan lebih banyak waktu untuk bekerja atau mereka santai-santai sebenarnya awal-awalnya. Menurut Om Bimo, setahu Om Bimo. Ya, jadi kalau saya mengamati sebenarnya kalau kunci percepatan ya orang-orang hebat itu mereka berada di mode mencipta Mas. Mode mencipta itu sesuatu apa yang bisa saya ciptakan untuk menghasilkan uang. Kalau mode survival itu kan cara bertahan hidup.
biar selamat dari cicilan, biar bisa makan gimana, nyekolahin anak gimana. Nah, orang-orang hebat yang saya kenal, itu mereka rata-rata konseptor, rata-rata kreator, rata-rata adalah pembuat ide. Jadi yang dilakukan adalah pertama-tama memang ada beberapa seperti yang saya lakukan. Ketika saya ide, saya kerjakan semuanya, Mas. Memang ada kerja keras di awal, tetapi dia punya goals, ada kerja santainya. Gitu. Nah, orang yang rata-rata itu apa? Selalu menggadaikan waktunya itu sama, Mas, gitu. Artinya kalau 10 jam sekian, kalau 12 jam sekian. Tapi yang ini tadi, dia awal akan ekstra luar biasa, tapi dia tahu bahwa besok itu dia refresh web aja, rekening masuk gitu loh. Saldo masuk. Perbedaannya yang ini tadi kalau 10 jam berarti untuk nambah harus 12 jam atau harus sampai hampir 24 jam. Kalau yang benar tadi, dia di awal memang untuk mempraktekkan sendiri sebelum didelegasikan dan sebelum membuat sebuah sistem income masuk. Itu memang ada effort. Tapi setelah income masuk, Mas, itu sudah dia akan senyum-senyum aja, sistem yang bekerja buat dia gitu. Iya. Awalnya aja yang susah gitu. Iya, awalnya butuh effort lebih lah gitu, tapi tidak selamanya gitu. Pokoknya teman-teman yang pengen berubah hidupnya, pokoknya sekarang ya awal-awal tetap banyak bekerja. Ya, awal-awal. Tapi kalau usah ngomong bekerja dalam diam, biarlah hasil yang membuat kegaduhan, gitu ya. Luar biasa. Jadi podo karo anu ya Om ya, apa nek pe udan ngono ya, moro-moro roh udane, prosesnya kita nggak tahu gitu ya. Betul. Kita proses terus. Iya, saya juga ingat, Mas, waktu titik balik saya. Dulu itu kan sering cerita ya, ada plan begini, plan begitu, itu masa hasilnya malah nggak seberapa, Mas. Saya ngamatin pola saya. Ketika saya diem, saya topong rame, saya nggak expose di media sosial, saya benar-benar menyibukkan diri, nggak ingin membuktikan ke orang lain. Iya. Tahu-tahu ya hasilnya, tahu-tahu ada yang kaget, loh beli mobil, loh beli rumah gitu. Jadi memang ternyata nafsu membuktikan kepada orang lain itu benar-benar energinya lemah. Begitu wes pokoknya berkarya, anak istri happy, betul, pencapaiannya luar biasa. Iya, benar-benar itu. Nah, kemudian ini mungkin yang dibutuhkan teman-teman gitu ya, yang malas mikir gitu. Terus Om, aku minta dong afirmasinya tak baca nih sebelum tidur gitu aja ya, biar hidupku berubah gitu kan. Ada loh, tidak sedikit teman-teman kita yang udah aku tak gitu aja dulu sementara ya, karena bingung kate ngawiti kondi gitu, mau mulai dari mana gitu. Nah, ada nggak Om mantra khusus gitu ya, kata-kata sakti penjebol rezeki yang bisa dibaca sebelum tidur? Bisa, afirmasinya bisa. Apa aja? Coba. Ya, afirmasinya itu sebenarnya panjang sih, karena apa namanya, ini menjadi sebuah rahasia juga sebenarnya gitu. Tetapi kalau misalkan yang terpenting itu sebenarnya gini, prasangkanya. Ngarang sendiri kan bisa sebenarnya? Bisa. Ngarang sendiri bisa, yang penting positif. Maksudnya saya tidak akan miskin lagi, itu nggak boleh. Jadi kata-kata itu sebenarnya ya kalau memang misalkan nganggapnya kata-kata seorang figur otoritas tadi sakti, ya sudah mintalah kepada orang yang figur otoritas. Misalkan nanti, ini sabdanya Mas Hendra ini sakti nih gitu. Ya udah mintalah afirmasi ke Mas Hendra. Jadi teman-teman saat ini sosok figur otoritasnya siapa gitu. Nah, supaya apa? Ketika melakukan itu, ini sudah tadi otoritas tadi sudah masuk ke bawah sadarnya cepat. Kemudian yang terpenting adalah memprasangkakan. Karena ada ketetapan-ketetapan semesta, salah satunya adalah kita ini dilayani semesta. Udara ini kan datang sendiri ke hidung, Mas. Ya, nggak perlu kita perintah, nggak perlu harus nyari kemana-mana. Nah, satu ketetapan ini saja kita klaim, kita pancarkan terus-menerus, kita sudah kedetek sama semesta bahwa dia sadar untuk dilayani. Gitu. Nah, ada banyak program. Nah, kemarin yang di kelas offline itu kan ketika belief sistemnya saya bereskan, saya install yang baru, Mas. Gitu. Saya adalah pribadi yang berkemakmuran, saya penarik keajaiban, kelimpahan, uang datang dengan mudah dan menyenangkan dari berbagai macam sumber. Itu benar-benar saya install sampai ada 2 halaman 2 halaman di kondisi mereka di bawah sadar. Pun nanti masih saya bekali audionya supaya di-play sepanjang hari. Jadi memang untuk benahi mindset ya bisa sih dengan audio-audio itu. Yang penting dibarengi prasangka sepanjang hari. Oke, Mbak Wati, bagaimana cara mengikuti Happy Hoki Mas Hendra? Di video Ngaji Roso cari aja yang Om Bimo, nanti di deskripsinya itu kan ada nomor handphone ya, nomor handphone saya. Nanti
saya kirimi linknya ya, atau teman-teman bisa ditulis saja di ini di komentar ya, di 0856 silakan ditulis 346 1113 0856 346 1113. Nah, itu nanti teman-teman yang ingin ya caranya nginstal software kemakmuran dan lain sebagainya, itu nanti silakan ikut acara online, masih bisa daftar hari ini, masih bisa. Mungkin dimulainya besok ya Om Bimo ya. Terus tanggal 8 Oktober itu ada kelas offline Happy Hockey di Jakarta ya teman-teman, silakan untuk join. Oke, saya lanjutkan Om Bimo. Jika kekuatan pikiran itu bisa untuk segalanya, apakah bisa berarti kita diperintahkan untuk mengenal diri yang sejati? Ya, bisa. Pada prinsipnya bisa, karena kan pikiran ini tergantung arahnya ya, diri sejati itu apa. Jadi database-nya memang harus cukup itu supaya diri sejati ini nggak dibelokkan ke hal yang tidak baik, Mas. Karena ya saya mengamati ada beberapa yang memaknai sejati ning diri, guru sejati itu makhluk lain yang bukan darinya. Karena tipu daya muslihat iblis ini, jin ini sangat cerdik, Mas. Dia bisa memanfaatkan kelemahan orang, bisa digantikan dengan sosok makhluk yang lain gitu loh, yang memang punya otoritas juga, punya kesaktian lah atau kuasa gitu, tetapi bukan yang sumbernya dari ketuhanan. Makanya kemarin di kelas itu, ketika mereka setelah saya rontokkan diri yang palsu, nah pikirannya sebelum saya ajak bareng-bareng untuk mengaktifkan higher self, saya minta untuk memberikan nama dulu higher self. Jadi kalau di dalam Muslim itu adalah rohnya, roh yang ditiupkan saat penciptaan. Kalau Nasrani itu roh kudus yang ditinggalkan oleh Tuhan ketika dia naik ke surga. Dan yang beragama lain juga sesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Sehingga ketika diundang, dia aktif hadir, itu bukan makhluk lain gitu. Karena kalau nanti dianggapnya yang penting sakti, ya ternyata ini jin dan jun, kan kita nggak tahu gitu. Karena jin dan jun ini juga nipu muslihatnya luar biasa. Nah, jadi pikirannya itu pada prinsipnya bisa, tetapi harus dibenarkan dulu, arahnya lurus bahwa ini loh sejati ning diri. Karena kalau nanti pikirannya belok, dia akan dibelokkan juga, yang hadir ini adalah yang lain gitu.